Halo, selamat sore sobat peternak entok semuanya. Apa kabarnya hari ini sobat? Baik, di video kali ini saya langsung berbagi pengalaman untuk beternak entok skala rumahan dari 0 sampai dengan menjadi banyak. Jadi sobatku semua, di video kali ini boleh dilihat ini adalah ternak entok yang ada di kandang saya. Saya memulai dengan membeli beberapa indukan, kemudian sudah berkembang menjadi banyak dalam waktu hanya 5 bulan. Jadi di sini boleh dilihat semua entoknya pada sehat-sehat. Ini sudah jam 5 sore saya memberi makan untuk sore hari. Biasanya saya memberi makan satu hari sebanyak 2 kali, yaitu di saat pagi maupun di saat sore hari. Ya, di sini sobat semua ada beberapa hal penting yang ingin saya bagikan kepada sobat sesama peternak entok, apalagi untuk peternak entok pemula. Ada beberapa pengalaman yang saya alami di dalam memelihara entok, mulai dari sistem pembibitan sampai dengan sekarang sudah banyak anakan entok yang saya pelihara. Boleh dilihat di sini sobatku semua. Ini ternak entok saya mulai awal saya pelihara di bulan Oktober dengan 17 indukan ditambah dengan 4 ekor pejantan. Sekarang sudah bertambah menjadi 129 ekor. Jadi di sini ada beberapa kunci yang saya lakukan di dalam memelihara ternak entok saya, yaitu mulai dari DOE usia 1 hari sampai dengan 1 bulan itu saya karantina atau saya tempatkan di kandang tersendiri atau kandang khusus untuk ternak entok yang masih kecil. Jadi kita tidak bisa biarkan dengan indukan atau kita hanya lepaskan beserta dengan indukan jadi kita harus buatkan kandang yang khusus untuk memelihara anakan entok kita. Boleh dilihat di sini, saya akan tunjukkan kepada sobat semua kandang yang sederhana tapi sangat bermanfaat untuk pembesaran DOE yang ada di kandang kita. Ya, kalau di sini sobat semua saya menggunakan bahan sederhana yaitu triplex. Kemudian saya menggunakan ram-ram sebagai alas untuk kandang entok yang ukuran atau usia 1 minggu, mulai dari 1 hari sampai dengan 1 bulan, sobat semua. Jadi di sini terutama untuk DOE yang masih sangat membutuhkan perhatian lebih dari kita sebagai peternak, mulai dari usia 1 hari sampai dengan 1 minggu itu kita harus memberikan perhatian khusus dengan membuatkan kandang yang spesial atau kandang yang tersendiri untuk ternak DOE kita ini. Kita buatkan kandang dengan alas ram-ram agar kotorannya tidak menempel langsung jatuh ke tanah. Kemudian kita berikan cahaya sekaligus sebagai penghangat tubuh dari DOE kita ini. Ya, kemudian kita buatkan wadah atau kita tempatkan wadah air minum yang tidak bisa anakan entok kita ini atau DOE kita ini pakai untuk mandi. Karena kenapa? Ada beberapa pengalaman saya pernah tempatkan wadah yang berisi air, itu wadah terbuka ya teman-teman, seperti loyang begitu. Itu dinaiki oleh DOE yang saya punya, kemudian DOE nya tidak bisa lagi
turun dari dalam wadah ini atau keluar. Kemudian DOE-nya kedinginan dan kemudian mati. Ya, jadi ini sangat penting. Kita tidak boleh menempatkan wadah yang terbuka untuk anakan entok DOE yang usia 1 hari sampai dengan 1 minggu. Jadi kita alangkah baiknya membeli peralatan seperti ini di toko. Kemudian kita tempatkan wadah untuk makan. Ya, bisa seperti ini. Saya memakai wadah yang sederhana sebagai tempat makan atau alas makan, yaitu penutup ember ataupun tupperware untuk dijadikan tempat makan dari DOE saya ini. Kemudian paling penting adalah pakan yang kita gunakan, yaitu pakan yang halus. Sobat semua, kita gunakan pakan yang halus seperti ini. Saya menggunakan AD1 sebagai pakan untuk pembesaran entok mulai dari usia 1 hari sampai dengan 1 bulan. Ya, kalau sudah 1 bulan itu kita sudah bisa lepaskan di tanah, karena untuk rasio kematian atau risiko kematian itu sudah sangat kecil dari anakan entok kita, atau sudah sehat, sudah kuat. Ya, boleh dilihat yang saya punya sini sudah banyak, sobat semua. Sekarang sudah ramai di kandang entok saya dengan anakan entok yang sudah saya lepas di tanah, sudah gabung dengan indukan sama pejantannya. Ya, ada juga beberapa pengalaman saya ketika saya tempatkan di kandang yang tidak memakai alas jaring atau ram-ram jaring besi ya teman-teman. Itu biasanya kotorannya tidak jatuh, atau kita harus sesering mungkin membersihkan kandangnya. Jadi kotorannya itu tidak gampang jatuh ke tanah, tapi malah terkumpul di dalam kandang untuk DOE kita ini. Dan ini bisa menyebabkan penyakit untuk anakan entok kita atau DOE yang kita punya ini. Ya, karena ketika kandangnya kotor atau penuh dengan kotoran dari DOE ini, maka dari situ akan timbul penyakit yang bisa mengancam kesehatan dari anakan entok yang kita pelihara. Jadi ini pengalaman saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Ini bisa kita gunakan seperti ini teman-teman. Ini kita bisa gunakan untuk anakan entok di saat hujan yang usia 1 bulan lebih, ini kita bisa pakai. Tapi untuk usia dari 1 hari sampai dengan mendekati 1 bulan, itu kita tidak boleh gunakan seperti ini, karena kadang kakinya terpelosok di dalam sini teman-teman ya. Kemudian kotoran-kotorannya boleh dilihat ini menempel, ini bisa menyebabkan penyakit. Tapi kalau teman-teman rajin membersihkannya, minimal 2 hari sekali kita bersihkan, itu tidak masalah. Tapi kalau teman-teman punya kesibukan tidak bisa membersihkan, maka ini sangat masalah untuk ternak entok yang masih DOE. Jadi kekurangannya adalah dari kandang seperti ini teman-teman, kotorannya mudah menumpuk, tidak langsung jatuh. Kemudian kaki dari DOE kita itu kebanyakan terpelosok di dalam lubang-lubang seperti ini, sampai akhirnya DOE-nya mati karena tidak bisa berdiri lagi. Ya, kemudian saya pernah tempatkan wadah seperti ini teman-teman untuk air minum dari DOE usia 1 hari sampai dengan 1 minggu. Ini biasanya mereka berenang di dalam sini, dan itu sampai kedinginan tidak bisa naik, dan itu bisa menyebabkan kematian. Tapi syukur tidak banyak dari DOE saya itu mengalami kematian. Ya, hanya beberapa ekor saja teman-teman. Kemudian teman-teman, ini
saya juga akan tunjukkan. Di sini saya buatkan kandang juga, ini beralaskan papan. Ini juga menampung kotoran dari DOE yang saya punya. Ini bisa menyebabkan juga penyakit kalau kita tidak rajin membersihkan. Kemudian ini celah-celah ini juga bisa menyebabkan kaki dari anakan entok kita itu bisa terjepit dan bisa sampai mengalami kematian. Jadi ini kekurangannya. Makanya saya sudah menempatkan atau membuat kandang yang baru untuk ternak entok yang usia 1 hari sampai dengan 1 bulan, yaitu dengan menggunakan ram-ram sebagai alas untuk kandang. Kemudian saya menempatkan 4 bola lampu sebagai pencahayaan, juga sebagai penghangat tubuh dari anakan entok kita ini. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ini ada beberapa memang mengalami kematian ketika kita tidak memberikan perhatian ekstra untuk DOE yang masih usia 1 hari sampai dengan 1 minggu. Jadi ini memang kita perlu perhatian. Kita rajin-rajin mengecek di dalam kandang agar DOE kita ini tidak gampang mati ya. Ketika ada hal yang kurang, langsung kita perbaiki atau langsung kita buat. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk video kali ini, berbagi pengalamannya buat teman-teman yang mulai beternak entok skala rumahan. Sebagai peternak entok pemula, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube saya ini biar lebih berkembang lagi teman-teman. Terima kasih teman-temanku semua sudah menonton. Salam satu hobi, peternak entok.